Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya adalah Dr. Fuad Abdillah STMT. Saya adalah dosen pada program studi pendidikan vokasional teknik mesin Universitas IFEK. Izinkanlah saya dalam kesempatan ini menyampaikan PDD UKPT pada bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2023. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah mata kuliah Mekanika Fluida, di mana dalam mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib pada program pendidikan vokasional teknik mesin yang disajikan setiap semester gasal. Untuk deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar mekanika fluida dan karakteristiknya, viskositas zat cair, kapilaritas, hukum Pascal, kesetimbangan pada cair, gaya angkat, aliran pada fluida dan loss, persamaan momentum, dan kontinuitas aliran, serta sistem pompa yang digunakan pada mesin otomotif. Sementara untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis konsep dasar mekanika fluida dan prinsip-prinsip dari hukum dasar fluida statis maupun fluida dinamis pada berbagai sifat fluida. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mengerti dan bisa mampu menganalisis variasi tekanan, gaya tekan pada bidang datar dan pada bidang lengkung. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis stabilitas benda terapung dan tinggi mata center. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis konsep medan aliran, baik satu dimensi, dua dimensi, maupun tiga dimensi, serta mampu menjelaskan dan menganalisis tentang aliran fluida ideal dan mampu mengaplikasi dalam persamaan geologi. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis persamaan umum energi dan hukum Bernoulli, serta beberapa contoh implementasi pada bidang teknik mesin otomotif. Materi ajar yang disampaikan pada perkuliahan mata kuliah ini adalah yang pertama konsep dasar mekanika fluida pada bidang teknik mesin dan otomotif. Yang kedua adalah besaran pokok dan karakteristik fluida. Yang ketiga, viskositas fluida. Yang keempat, konsep kapilaritas, kompresibilitas, dan tegangan permukaan. Yang selanjutnya adalah gaya hidrostatika pada fluida dan hubungannya dengan hukum Pascal. Kemudian kesetimbangan gaya terapung dan hubungannya dengan hukum Archimedes. Yang ketujuh adalah gaya angkat atau lift pada pesawat terbang dan hubungannya dengan hukum Bernoulli. Kemudian mahasiswa juga diajarkan tentang perhitungan untuk mencari tekanan yang hilang pada aliran atau pressure loss dan tabung pitot atau pitot tube. Selanjutnya, mahasiswa juga diajarkan pada materi aliran dan loss. Yang 10, mahasiswa juga diajarkan pada persamaan momentum pada fluida serta persamaan kontinuitas. Referensi yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah ini adalah seperti ini. Salah satunya adalah saya telah memiliki diktat kuliah mekanika fluida sejak tahun 2016. Dan itu salah satu yang saya gunakan untuk mengajar mata kuliah ini. Untuk sistem perkuliahan, mata kuliah ini dilakukan dengan dua tipe, baik perkuliahan langsung
atau tatap muka langsung maupun perkuliahan online yang menggunakan LMS, yakni menggunakan pjj.event.ac.id. Nah, apa saja yang dinilai dari mahasiswa? Yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan selama perkuliahan, baik interaksi maupun pengiriman kuis setiap pertemuan. Selanjutnya, materi kuliah ini sebelum diakhiri juga akan dilakukan proyek mandiri yang setiap mahasiswa memiliki soal dan kasus tersendiri. Selanjutnya, apabila mata kuliah ini sudah sampai ke 8 pertemuan, maka akan dilakukan dengan ujian tengah semester atau UTS, dan selanjutnya mata kuliah ini diakhiri apabila sudah sampai 16 pertemuan dengan ujian akhir semester. Ini adalah laman pada pjj.event.ac.id. Kami lakukan apabila kami menggunakan perkuliahan menggunakan online, yakni menggunakan LMS pjj.event.ac.id. Mahasiswa bisa mengklik pjj.event.ac.id, kemudian mahasiswa memilih nama dosen, kemudian memilih mata kuliah, dan juga memilih kelas yang diikutinya. Selanjutnya, mahasiswa akan dihadapkan pada tampilan seperti ini, topik-topik yang telah diajarkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, di dalam laman LMS tersebut, mahasiswa bisa mengikutinya melalui media-media, misalnya adalah apabila asinkronis dengan video, kemudian kalau misalnya langsung namun online menggunakan Zoom Meeting. Ini adalah contoh video pembelajaran. Kemudian dalam laman tersebut, mahasiswa juga diberikan materi ajar yang diajarkan pada pertemuan itu. Materi ajar sesuai dengan topik yang diajarkan. Misalnya hari ini tentang lift, tentang gaya angkat pada pesawat dan hubungannya dengan hukum Bernoulli. Mahasiswa akan mendapatkan materi berupa PDF dan juga berupa artikel atau jurnal dari dalam maupun luar negeri, maupun mahasiswa mendapatkan materi ajar dalam bentuk flipbook. Selanjutnya, untuk mengetahui mahasiswa itu aktif atau tidak mengikuti perkuliahan, saya akan melakukan dan memberikan kuis setiap pertemuan. Dan kuis itu setiap harinya akan saya nilai. Dan setiap kuis kami upayakan agar mahasiswa satu dengan mahasiswa lain tingkat kerumitan dengan soal yang berbeda. Ini adalah contoh kuis dari pertemuan yang ke-9. Ada 2 nomor soal. Selanjutnya, apabila kami melakukan perkuliahan melalui LMS atau online, kami menyediakan pula forum diskusi dan juga forum bertanya. Mahasiswa bisa dengan puasnya bertanya pada forum itu melalui tulisan. Setiap pertanyaan, setiap diskusi yang muncul akan saya upayakan untuk menjawab pada saat itu juga dengan tulisan di forum diskusi ini. Selanjutnya, untuk kriteria penilaian akhir yang saya gunakan adalah nilai akhir terdiri dari 10% dari kehadiran, 10% dari kuis, 25% dari ujian tengah semester, 15% proyek mandiri, kemudian juga 40% dari ujian akhir semester. Untuk kuis dan proyek mandiri, penilaiannya sebagai berikut.
Misalnya, apabila jawaban itu memuat semua komponen yang dipersyaratkan dan akurat, maka akan saya nilai 80 sampai 100. Apabila jawaban memuat semua komponen yang bersyaratkan dan akurasinya kurang, akan saya beri nilai 70 sampai 79. Apabila jawaban memuat semua komponen kunci yang disyaratkan dan akurat, nilainya adalah 60 sampai 69. Untuk jawaban memuat semua komponen kunci yang disyaratkan dan akurasinya kurang, akan saya nilai 50 sampai 59. Sementara untuk jawaban yang memuat sebagian besar komponen kunci yang disyaratkan dan akurat, saya nilai 40 sampai 49. Apabila jawaban memuat sebagian besar komponen kunci yang dipersyaratkan tidak akurasi, akan saya nilai 30 sampai 39. Apabila jawaban memuat sebagian kecil komponen kunci yang dipersyaratkan, akan saya nilai 20 sampai 29. Namun apabila ada jawaban dari mahasiswa yang tidak memuat komponen kunci yang dipersyaratkan, maka akan saya nilai kurang dari 20. Dan pasti apabila mahasiswa tidak mengirimkan jawaban kuis, maka mahasiswa tidak akan diberi nilai. Nah, selanjutnya, mari kita ikuti contoh pertemuan tatap muka yang saya lakukan pada mata kuliah Mekanika Fluida Otomotif. Hari ini kita akan kita bahas tentang prinsip mekanika fluida pada pesawat terbang, yaitu prinsip pada hukum apa namanya? Bernoulli. Anda sudah buka videonya? Belum. Nah, saya berharap Anda itu kalau ikut kelas luring ini Anda buka videonya, materinya, Anda tinggal tanya. Ya, jadi kan saya enak. Jadi kan apa yang saya sampaikan itu memang kebutuhannya mahasiswa itu. Jadi saya tidak kemana-mana. Kan biasanya kan kalau kemana-mana kan pasti nggak butuh kan. Nah, kecuali Belinda, saya tanya, siapa yang sudah pernah naik pesawat terbang? Belinda pernah kan? Adel. Oh, coba Adel. Mengetahui prinsip kerja pada pesawat terbang. Nah, saya berharap setelah Anda menyimak video ini, Anda akan mempunyai jawaban kenapa pesawat itu bisa terbang. Ya, Anda amati dan nanti saya tanya satu persatu. Agar sebuah pesawat dapat terbang, maka gaya angkat pesawat harus lebih besar dari gaya gravitasi. Gaya angkat ini dihasilkan oleh sayap pesawat. Teori fisika yang menjelaskan bagaimana gaya pesawat ini dapat dihasilkan, yaitu hukum 3 Newton dan prinsip Bernoulli. Hukum 3 Newton menyatakan apabila ada gaya aksi yang diberikan pada suatu benda, maka ada gaya reaksi yang besarnya berlawanan arah dengan gaya aksi tersebut. Apabila sayap mendorong udara yang melewatinya ke bawah, maka udara akan memberikan gaya reaksi yang arahnya ke atas yang besarnya sama. Inilah yang kemudian menghasilkan gaya dorong ke atas. Agar gaya dorong ke atas dapat lebih besar dibanding gaya gravitasi, maka digunakan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli merupakan sebuah istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Saat fluida melewati sebuah tabung, kita dapat mengubah kecepatan aliran dengan mengubah bentuk tabung. Bentuk tabung yang dibuat menyempit akan mempengaruhi kecepatan aliran fluida. Saat kecepatan aliran fluida ini meningkat, maka tekanannya akan menurun. Kalau dilihat dari samping, maka bentuk pesawat akan tampak seperti ini. Bentuk sayap ini dibuat menyerupai tabung tadi. Udara yang melewati pesawat yang menyerupai bentuk tabung
akan membuat kecepatan udara bagian atas lebih besar dibanding bagian bawah pesawat. Hal ini dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar jarak tempuh di bawah sayap. Karena udara di atas sayap mengalir lebih cepat, maka tekanan di atasnya menjadi lebih kecil. Akibat perbedaan tekanan ini, udara akan berpindah dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah. Akibatnya, pesawat memiliki gaya angkat yang lebih besar dibanding gravitasi sehingga membuat pesawat dapat terbang. Itulah kira-kira alasan kenapa pesawat dengan bobot sebesar itu bisa mendarat. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Jadi kenapa pesawat terbang yang begitu besar, paling tidak itu berapa tadi, 150 ton ya, belum termasuk beban penumpangnya dan barang bawaan. Nah, apa yang menyebabkan tadi pesawat itu bisa terbang? Gaya angkat. Itu ada gaya angkat, terus gaya dorong, terus gaya lambat, apalagi gaya gravitasi. Gaya angkatnya bagaimana dibandingkan dengan gaya gravitasi? Lebih besar. Lebih besar. Arahnya kemana gaya angkat itu? Naik atau ke bawah? Naik. Kali ini turun, artinya lebih kecil. Sebenarnya prinsipnya ini saja, hanya dua itu. Satu, gaya angkat itu harus lebih besar dibandingkan gaya gravitasi. Gaya angkatnya itu lebih besar, otomatis arahnya pesawat mana? Atas. Sebaliknya gaya gravitasi pasti arahnya ke tipe itu pasti kan jatuh ke bawah. Tidak mungkin tipe itu enggak arahnya. Kayak angkat itu maksudnya. Itu aja sebenarnya. Nah, permainan ini atau keseimbangan gaya inilah yang menyebabkan pesawat itu bisa terbang. Nah, kemudian yang kedua gaya dorong ini ya. Gaya dorong arahnya ke depan atau ke belakang? Depannya ini lambat ke belakang. Nah, yang namanya bisa mengakibatkan gaya angkat dari suatu pesawat ini, maka dibutuhkan gaya dorong yang besar. Gaya dorong yang besar itu makanya bisa mengangkat gaya angkat. Gaya angkat yang besar, maka pesawat itu bisa naik. Jadi pesawat itu, saya mengatakan pesawat tidak helikopter ya, beda ya. Kalau yang namanya pesawat itu pasti satu, dia mempunyai kecepatan minimal untuk bisa terbang. Jadi kalau misalnya pesawat itu dia tidak atau belum mencapai kecepatan minimal, tidak bisa terbang. Nah, apa yang memengaruhi kecepatan sekarang? Tidak hanya pesawat saja sudah, tapi mesin apapun, kendaraan transportasi apapun. Apa saja yang memengaruhi kecepatan pesawat? Asalnya mana? Sudah semua? Belum. Jangan salah. Apa yang menyebabkan katakanlah motor atau mobil itu cepat dan tidaknya? Apa yang memengaruhi? Apa? Muni aja. Ya. Campuran, gagal, pengaturan. Ya, pakai campurannya. Apa yang menyebabkan mobil itu dia cepat? Kita biasa aja, ngomong aja, plak-plak. Oke, kamu ngomong apa itu? Saya pancing. Siapa? Karena tekanan, Pak. Tekanannya bagaimana? Tekanannya itu lebih kecil. Motornya tekanannya bagaimana? Jangan
kemudian kamu jawab, jawabannya kan mengundang saya untuk bertanya lagi, kan gitu kan tadi kan? Nah, akan artinya belum selesai. Contoh misalnya, yang mempengaruhi motor atau mobil itu kecepatan berat. Berpengaruh nggak? Pengaruh. Kalau beratnya semakin apa namanya berat, maka kan makin lambat ya. Nah, ya. Kedua yang kedua apa? Putaran mesin mungkin. RPM. Lagi. Ayo ngomong biar diskusinya itu. Apalagi jalan, enggak? Ya, dengan Nah, gitu ya. Apa yang mempengaruhi? Pengendara. Ada nggak berpikir di situ? ya. Motornya baru, cc-nya besar, tapi saya numpaknya kayak belajar motor kan rawan banget kan? Ya, gini kan tidak tipu kan? Nah, apalagi Cuaca. cuaca ada pengaruh. Apalagi jangan benar, ya hidup rasanya. Bentuk atau apa namanya aerodinamis. Nah, gitu. Anda kan nggak berpikir kalau bentuk bagaimana saya. Ya. Yang pertama adalah makanya namanya pesawat itu yang namanya berat dari pesawat itu sangat perhatian. Bahkan itu menjadi apa namanya pedoman pertama masalah safety. Penumpangnya berapa, rata-rata berapa, bawaannya berapa, engine-nya berapa, pasti si pilot itu sudah punya perhitungan beban maksimal dengan cuaca seperti ini, dengan RPM mesin seperti itu maksimal total sekian. Makanya kan, uangnya tidak melebihi sekian orang, badannya tidak bisa melebihi sekian ton, sebagainya. Sebabnya kenapa? Kalau pas landing tadi itu apa yang Anda perhatikan pas pesawat landing? Dia mencari tempat yang hangarnya besar, panjang gitu kan? Apa namanya? Jalannya itu ya panjang. Terus mesti apa? Jalannya apa ya? Nah, apa tadi kan pengaruh ini jalan kan? Runway-nya itu ya, jalannya itu bagus. Apalagi RPM-nya jelas mengaruhi putaran mesin. Pada saat pesawat itu mau landing, itu pasti suaranya itu besar. Pernah lihat pesawat mau naik? Suaranya menggelegar kan? Sebabnya dia apa? RPM-nya besar kan? Nah, tadi yang di dalam video tadi itu digambarkan seperti ini. Kalau Anda lihat dari samping tadi, pesawat itu kan rata-rata gini. Nah, kayak inilah. Nah, gini kan? Sayap pun sama. Yang mengakibatkan pesawat itu bisa terbang kan sayapnya, ya. Sayapnya bentuknya pun sama seperti ini. Nah, bentuk seperti inilah yang mengakibatkan dia kecepatannya tinggi. Saya tanya, sebelum kesini saya menerangkan, Anda pernah lihat truk atau bis atau mobil apa? Anggap saja gambarnya bagus ya. Ini Anda dikasih apa namanya topi. Nah, lihat. Anda tahu nggak maksudnya? Tahu Pak, karena kan kecepatan itu menurut bak anginnya. Nah, Jadi kalau ada kepalanya anginnya ke atas. Nah, itu sebabnya untuk Mengatur kecepatan murni. mengatur kecepatan biar lebih cepat. Ya. Nah, sama. Dia mengadopsi dari sistem dari pesawat tersebut.
sebenarnya tadi yang dikatakan prinsip kerja pada pesawat itu menggunakan rumus atau hukum Bernoulli. Nah, sebenarnya tidak hanya pesawat saja yang menggunakan prinsip Bernoulli. Demikian pernyataan diri dosen wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya buat dengan sederhana untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.